Halo guys, di story saya kali ini tentang rumah bersubsidi yang baru saja kami beli. Walaupun nyicil, yang penting ada rumah. Karena tanah kosongnya lumayan luas, kami punya sedikit rezeki, makanya bagian belakang dan sampingnya kami rombak dan dijadikan ruangan. Perombakannya juga nyicil sih, maksudnya kami rombak untuk lantai 1 dulu, next rombak lantai 2, 3, dan seterusnya. Video ini juga dibuat semata-mata hanya sebatas sejarah perjuangan kami, saya dan suami dalam membangun rumah tangga. Kelak anak cucu kami melihat usaha orang tuanya dan mampu lebih baik dari kami. Proses perombakan atau penambahan ruangannya seperti apa? Pertama kali yang kami lakukan setelah akad rumah yaitu ke kantor PLN yang ada di Kabupaten Luwu untuk penambahan listrik. Karena pada saat itu ada diskon 17 Agustusan. Makanya kami segera ke PLN untuk menaikkan daya listriknya. Maklum, pemburu diskon. Enggak, kalau daftar sekarang. Ini adalah brosur perumahan Gria Hasjum 2. Sedangkan ini adalah denah yang ada di dalam rumah. Kalian bisa lihat tanah kosong di bagian belakang dan sampingnya. Belakangnya sekitar 4 meter, sampingnya 2,5 meter. Karena menurut kami lahan kosong tersebut cukup luas, makanya kami berencana membangun ruangan di tanah kosong tersebut. Ini salah satu tampak depan di perumahan. Walaupun tampak depan belum sempurna, masih terlihat amburadul, tapi sebenarnya ini sudah layak huni. Bisa langsung kalian gunakan. Di sini terlihat lahan kosong yang akan kami bangun. Ada patok sebagai pembatas antara rumah sebelah dan rumah kami. Dan ini lahan kosong di bagian belakangnya. Di dalam rumah ada WC, 2 kamar tidur, ruang tamu, ruang tengah yang masih utuh yang belum kami rombak. Ya, perumahan pada umumnya lah. Proses awalnya itu kita bangun pondasi terlebih dahulu. Pondasi ini lebar paling bawah 50 cm, tingginya 50 cm juga dari lantai rumah. Kata suami, dia sengaja pasang pondasi dengan tinggi 50 cm supaya next nggak rata sama jalanan. Karena kan besok-besok jalanannya bakal di paving dan lain. Pasti bakalan naik, makanya pondasinya harus tinggi. Nah, ini bagian dalam rumah yang kami rombak, yaitu bagian kamar kecilnya. Pondasinya juga sudah sampai di sini. Dan ini bagian belakang rumah yang juga sudah dipondasi. Sudah nampak kan agak sedikit luas kalau dibangun. Dan sekarang lagi perombakan dinding belakang rumah.
yang awalnya itu niatnya tidak bakal kami rombak. Tapi karena kami pikir pembangunan tahap 1 ini sudah tidak bakal di-recover lagi atau tidak diganggu-gugat lagi. Ya, untuk menghemat biaya sih. Sekali membangun, sekalian saja ruang kamar untuk di bagian belakang ini kami perlebar jadi 4x4. Dan di ruang tengahnya untuk sementara bakalan agak sempit. Ini bagian samping rumah yang sudah dipondasi dan batu batanya sudah sedikit berdiri, tapi belum dimasuki timbunan. Sedangkan dinding samping yang di ruang kamar yang dijebol pondasi tadi juga sudah dirombak, biar tembus ke ruang tengah dan sedikit lebih luas. Dinding yang di tengah itu juga nantinya akan dirombak. Nah, ini sudah dilakukan perombakan. Sedih juga sih beli rumah ujung-ujungnya dirombak juga. Karena safety tank perumahan agak kecil, makanya kami buat baru safety tank di depan sini. Nah, ini dia hasil perombakan dinding belakang dan samping rumah. Masih terlihat sangat luas karena belum terpasang dinding kamar mandi di sekitar sini. Nah, di sini sudah terpasang dinding kamar mandi untuk di dapur dan yang di sebelahnya itu untuk di bagian kamar. Ruang tengah ini diberi anak tangga karena pondasi rumah sama pondasi yang baru dibuat itu lumayan tinggi. Jadinya harus ada tangga kecil di ruang tengah. Dan ini lagi pemasangan kuseng dan pintu belakang rumah. Sekarang kita coba masuk lewat pintu samping. Di sini akan kami bangun ruang dapur dan ruang tengah. Ini rencana untuk lantai 2-nya ya sekitar 5 tahun lagi lah. Dan yang di sini itu kamar utama. Yang tadi yang saya bilang 4x4. Dan di sini ada kamar mandi dan kamar mandi satunya lagi ada di dalam kamar. Dan di sini yang masih utuh itu kamar dan ruang tamu. Belum bisa kami rombak karena aturan dari bank. Resiko sih kalau rumah kredit. Sekarang kita masuk dari pintu depan. Ini ruang tamunya ukuran 3x3 dan di sebelah itu kamar yang masih utuh. Yang sudah berbeda itu ruang tengahnya jadi sedikit lebih sempit. Rumah subsidi bisa direnovasi setelah debitur menjalani kredit 5 tahun ke atas. Namun, jika debitur ingin melakukan renovasi sebelum waktu kredit 5 tahun, hanya diperbolehkan untuk menambah dapur dan membuat pagar, serta tidak boleh merenovasi dengan mengubah bentuk depan atau membuat bangunan menjadi bertingkat. Jadi, ini menjadi alasan kami kenapa tidak dirombak keseluruhan, karena perjanjian dengan banknya seperti itu. Dan juga alasan kami yaitu dana yang kami punya belum mencukupi untuk merombak keseluruhan, harus menabung lagi. Rumah ini memang bukan rumah mewah yang kebanyakan orang pikir, tapi hanya gubuk kecil yang kami bangun dengan usaha, pikiran, dan tabungan sendiri. Bahkan dengan budget yang sangat minim.
dengan bantuan beberapa orang seperti orang tua yang non-stop memberikan masukannya, yang selalu siap mengatakan ya jika kami butuh, bos-bos di kantor yang selalu mengerti keadaan kami, yang paham situasi kami saat ini, tukang yang super hemat yang selalu menyarankan hal kecil dari bahan yang murah tapi tahan lama, bahkan pengerjaan yang sulit tapi kami inginkan tetap ia kerjakan, dan toko bangunan yang selalu mengorderkan barang yang kami mau dengan harga terjangkau. Dan juga orang-orang yang selalu mendoakan kami biar rumah ini selesai dengan baik. Itu semua menjadi semangat buat kami, saya dan suami, untuk menyelesaikan rumah ini. Dari sini saya dan suami belajar banyak. Diskusi tiap malam hanya bahas perkara meja dapur tingginya berapa, pintu kamar mandi maunya yang bagaimana, penempatan tangga di mana. Bahkan pernah kami saling bertanya, cukup tidak dana kami? Uangnya sisa berapa? Coba dicek dulu. Besok cari uang di mana lagi? Mau kerja sampingan apa lagi? Tapi kami yakin semua akan ada jalannya. Begitu juga rumah ini dan rezeki anak untuk kami. Tunggu waktunya saja, biar Tuhan kasih di saat yang tepat. Penasaran rumah ini jadinya bagaimana? Saya juga penasaran sih. Tunggu part selanjutnya ya.